Gitu ya. Iya. Ketoprak itu. Kan bupati ya kangelan ya. Ya repot ya. Sampean cukup lah. Iya. Dari perjalanan pengalaman tadi Iya. ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacamu, Cangkir Camu dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya di studio 5 sudah hadir orang dari luar negeri. Jadi luar negerinya Surabaya Ya, ini, Gresik. betul, Gresik. Gresi. Gresik. Gresi itu kalau di Australia itu Gresik. Gresik. Assalamualaikum Mas Sutaji Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah nyeluk masih kayak gak sopan awake. Iya. Beliau ini kepala dinas kebudayaan, Kepala ekonomi, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga dan iya dan Mas lain-lain. Sutaji Rudi ini luar biasa. Apa kabar Mas Rudi? Alhamdulillah baik-baiklah. Sehat? Sehat walafiat, alhamdulillah. Iya, luar biasanya ini beliau ini termasuk kadis terlama dan banyak posisi kadis yang pernah ditempati. Sudah berapa bupati yang panjenengan dampingi ini, Mas Rudi? Wis kakak mulai tahun berapa Jadi itu? saya masuk pegawai negeri tahun 83, kebetulan dulu setelah lulus 82 saya ikut tes 83 penempatan bulan April ya, 1 April saya ingat betul Wapal itu. banget. Jadi bupati pertama itu Suvelan. Suvelan itu periode tahun 80 sampai 84. 79 sampai 84 lah. Pas tahun saya dengan Bupati Suvelan, setelah itu Bupati Wasiaji. Pas dengan Pak Suplan staff ya? Masih setahun saya masih Oh, baru gitu. masuk. Iya, masih capek. Setelah itu Pak Wasiaji 5 tahun. Setelah Pak Wasiaji, Pak Amiseno. Pak Amiseno. Terus Pak Roba, Pak Sambari, sampai sekarang Gus Yani. Jadi saya 6 bupati kalau nggak salah. 35 tahun lebih berarti. Kan Jadi, ada yang incumbent itu. Ya, masa kerja saya mulai 83 sampai sekarang ya 38 tahun. 38 tahun. 38 Tertua. tahun. Tertua. Terlama. Terlama. Kalau tertua enggak, Di banyak dinas- yang lebih tua. Tapi dinasnya pindah-pindah. Dinasnya pindah. Berapa kali jadi kadis? Jadi saya diangkat kadis itu mulai tahun 2009 ya, bulan Agustus kalau nggak salah itu. Pertama saya kepala dinas koperasi, UKM, perindustrian, perdagangan. Ya. Tahun 2009 sampai 2010 akhir 2 tahun. Setelah itu bupatinya ganti, sebelum itu Pak Roba, ganti Pak Sambari, saya masuk di staf ahli selama 4 tahun. Jeglek. Jeglek, ya. Oh, Turun kasta. wah gak cocok. Gak sak paket gitu. Iya. Jadi paketannya lain. Dampak Biasa, politik. Dampak politik. Iya, Kita iya, terima. gak masalah. Gak masalah. Wis tahu dari staff ya. Ya, itu adalah perjalanan hidup. Iya, menarik ya. Jadi setelah staf ahli, saya tahun 2014 diangkat lagi menjadi kepala dinas sosial. Pada waktu itu banyak teman-teman yang tidak mampu di sana mundur. Artinya dia tidak mau lah, dia mundurkan diri, lebih baik saya di staf ahli daripada dinas sosial. Akhirnya saya ditawari, oke, saya ke dinas sosial. Dinas sosial. Saya di sana 2 tahun setengah. Setelah itu pilihan bupati lagi, saya masuk kotak lagi, jadi masuk jadi staf ahli lagi selama 2 tahun. Kotake ono hawa tapi ya. Ya ada awalnya, Iso ngintip. cuma kerjaannya ngintip aja. Ngintip peluang ini. Ngintip peluang. Kira-kira dadi dinas mana Iya, kan? jadi Dinas saya mana, di kan? sana 2 tahun, setelah itu tahun 2019 ya. Ya. Kemarin itu saya diangkat menjadi kepala dinas pertanahan. Kepala dinas pertanahan juga begitu, ada 3 kepala dinas itu yang tidak mampu mundur. Mundur. Karena satu, pertama teman kami itu setahun ya sudah minta pindah. Yang kedua ada teman lagi itu sudah almarhum, itu 6 bulan dia tidak mampu. Yang ketiga ada lagi 4 bulan. Saya di sana 2 tahun setengah. Kalah nyoni gitu. Nih, ganti aki. Iya ganti aki. Aki saya masih di dalam kan aki itu, jadi nggak di luar aki saya itu. Nggak ada. Iya, jadi 2 tahun Oke, setengah. selawat gitu. Iya, 2 tahun setengah. Setelah itu saya dipindah ke Dinas Pariwisata Kebudayaan tahun 2021 sampai sekarang.
Luar biasa. Itu pun Januari saya ditambah lagi, tambah Dinas Pora, Pemuda dan Olahraga. Jadi dinas saya dirangkep wis. Jadi 3 menteri, ada menteri pendidikan, ada menteri pariwisata, ada menteri pemuda olahraga. Iya, termasuk sampai Sandiaga Uno bareng. Nah, Sandiaga Uno itu menteri saya pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya, sama. Dan Menpora, ya. Menpora, Parekraf, satunya menteri kebudayaan. Iya, karena pendidikan kebudayaan. Manpower sampean memang luar biasa untuk Gresik. Iya. Mesinnya jadi bupati ya. Bupati ketoprak mungkin. Gak, aku langsung tak ada di bupati karena gak ada kendaraan politiknya. Iya. Dan tidak berpolitik. Enggak tertarik saya. Gak tertarik. Saya cukup jabatan di eselon 2 ini bagi saya sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa dari anaknya orang petani atau bakul ya. Nah, dan menarik. Sekolahnya itu ya ecek-ecek ya dengan teman-teman Enggak supporter iki. Mas Rudi enggak supporter. Teman SMA. Teman SMA. SMA luar negeri juga. Iya, luar negeri. Luar negeri mana? Luar negeri ini Karangpat. Wah, PGRI. Lah konco dhewe lah. Betul, enggak salah itu. Iya. Ceritanya ini Mas Rudi. Iya, saya tuh 3 kali. Saya main cerita terus, aku tak cerita di luar. Iya, cerita. 3 kali masuk SMA itu. Pertama Muhammadiyah, karena bapak saya NU gegeran terus. Pindah PGRI. Pindah PGRI kok nang luar negeri, kan gak enak. Akhirnya tes lagi saya. Dan ketemunya berapa tahun dengan Mas Rudi ini? Ya 39 tahun. 40 tahun lah. Cuma nasib sampean luwih enak gitu ya. Dinas terus sama dia. Permasalahannya apa? Sampean sering cuci baju. Jadi hilang garis tangannya. Iya, cuci baju. Kira-kira podo enggak angka. Iya, jadi kalau sering cuci itu hilang garis tangannya. Makanya saya enggak mau cuci mulai muda itu. Iki biar enggak hilang. Bisik-bisikane jek kanca-kanca PGRI. Iya. Sekolah luar negeri gitu. Iya. Kok iso Mas Rudi ku sok mlebu pegawai negeri. Kuwi opo riwayate? Tes iki opo? Jadi padahal yang mencongak kan. Iya, padahal di sekolah ijazahnya kan 9 dibalik semua itu. 9 dibalik 6 tok wis. Iku pas iku. Pas wis. Besok dikurangi ya. Terus gimana? Jadi gini, awalnya saya itu kan punya cita-cita ya. Saya dulu orang pandai. SD itu pandai. Saya sampai diadu cermat kalau dulu tahun. Oh ya, zaman 7 bulan itu ya. cermat. Setelah itu saya masuk SMP, itu kan dulu saya di Gresik ya. SMP di Surabaya mulai kontaminasi kan. Kok sampai pindah Surabaya gelap? Karena bapak saya di Surabaya. Oh, kerja di Surabaya bakul lah. Oh, bakulan. Ya, terus akhirnya saya sekolah SMP, ya masih pinter SMP itu masih ranking 2, ranking 3 sampai ranking 10 besar lah. Setelah itu saya nggak mau sekolah. Saya lulus, sudah Pak, saya tidak mau sekolah, saya bantu sampean bakulan aja. Karena saya dieksplor terus, tapi saya senang, saya ini dididik gitu. Iya. Akhirnya daftar ke negeri, saya dipaksa untuk sekolah. Sudahlah, kamu harus sekolah. Pilihannya? Cari sekolah juga ada, yang satu-satunya hanya PGRI. Karangpat itu ya? Karangpat itu, jadi saya muter sudah nggak ketemu sekolahan, itu sudah terakhir. Terus paling apik Karangpat ya? Wangel lah. Daftar di sana, akhirnya saya diterima. Seumpama saya nggak sekolah di situ, belum tentu jadi kepala dinas. Kok iso? Bisa juga. Karena apa? Karena ya mungkin hoki saya di situ gitu loh. Iya, jalur itu. Jalurnya dari situ. Karena apa ya? Sekolah itu kan pintu surganya itu. Ya, sekolah itu kan bukan satu-satunya kita mencapai kepintaran. Nah, ini penting iki ya. Ada nomor kalau nggak salah penelitian sekolah itu nomor 28. Iya. Sing penting itu cerdas dan nasib. Ya, cerdas nasib nggak bisa dikalahkan. Konco sing nang kene ngono iku ya. Pinter sekolah dan satpam terus Oke. Kon gak jelas kok enak udah ngomong sing ngono. Sekolah gak pinter keliling luar negeri. Ya dhewe. Terus lanjut kemudian bisa masuk pegawai negeri ngalano berapa jadi kompetitor gini, itu. Pada waktu tahun 82 saya masih belum terima ijazah. Ijazah masih surat keterangan tanda lulus dari Pak Ton. Kurang bayar gitu. Iya, Pak Ton ya. Iya, jadi ijazah saya tanya, apakah diperbolehkan saya baru lulus? Oh, boleh. Yang penting ada tanda lulus. Saya tes belum di ijazah. Belum di ijazah. Tes karena di Tambak Sari, Gelora Tambak, sebelahnya Tambak Sari. Bos, 6.000 yang diambil 112. Wis kok penonton bonek mulai. Iya, jadi enggak tahu mungkin setan apa yang bisa saya itu bisa pinter gitu loh. Wah, iya. Saya enggak yakin kalau itu lulus. Ya, saya itu kan yang pinter hasilnya. Iya, setan apa yang Iya.
Ternyata malaikat itu. Ternyata saya 3 bulan ada panggilan. Saya sudah nggak menghiraukan karena saya anggap saya nggak mungkin lulus lah gitu. Tapi saya merasa aku iso nggarap kabeh itu gitu. Ternyata ada panggilan untuk pemberkasan. Pas 1 April 83 saya diangkat golongan 2A. Memang saya merangkak dari bawah. Dari bawah. Iya 2A, CPNS. Terus setelah itu saya berpikir gini, wah ini saya nggak kuliah, saya jadi apa? Mungkin saya stop terus selamanya. Saya harus punya cita-cita. Pemikiran itu dari mana? Sendiri atau lingkungan? Tidak, sendiri. Orang jadi tua? saya harus punya cita-cita pada waktu itu. Saya kalau hanya mengandalkan SMA, saya pasti di bawah terus. Karena apa? Karena nggak pangkat tapi ya pangkat yang paling bawah. Karena saya di kantor itu, ya yang diterima dari PGRI hanya saya. Yang lain SMA 1, SMA 2, SMA 5 itu favorit, pinter. Tapi di kala kerja saya yang leadernya, tak urut caranya nyambut gawe. Loh, ini begini, tanya semua ke saya. Terus saya diperintah oleh pimpinan, Mas Rudi, ikut rapat, nanti ikut makili ganti saya ya rapat. Itu masih golongan 2A, saya suruh ganti. Jadi saya golongan 2A, 2B sudah keliling rapat mewakili pimpinan. Yang lain staf-staf yang sama seangkatan dengan saya sampai akhir pun masih jadi staf saya itu. Jadi mulai golongan 2 saya sudah di kader ya sama pimpinan, enggak tahu, saya enggak ngerti juga kok saya yang diperintah untuk mewakili rapat-rapat di umum gitu. Padahal gak ada sinau ya. Saya nggak pernah sinau, ngerasa ada sekolah sinau. Gelending ya. Wong nggak buku siji sak minggu baru ganti. Dilempet kayak murid. Dilempet kadang-kadang pakai tas terigu itu. Ini masih ingat teman tas terigu ada segitiga itu. Ngalor itu bukunya siji ditulis apa sih ditulis. Kadang nek kudanan sok putih kabeh, rambutnya kok wanen gitu. Iya, kena terigune guru ngilang itu. Iya. Jadi pendidikan teman-teman yang dari lulusan sekolah-sekolah favorit itu ya kemampuannya di bawah arek lulusan PGRI gimana? Seperti itu. Kok iso Mas Rudi? Nggak tahu. Jadi saya sendiri juga berarti saya tanya, kamu kan lulusan negeri dan tak nilai-nilaimu bagus, saya PGRI. Tapi dia nggak bisa bekerja, caranya bekerja bagaimana, caranya menghadapi masyarakat bagaimana, nggak bisa. Nah itulah berarti pola pikir saya, sekolah itu bukan satu-satunya. Duduk ukuran. Bukan ukuran. Personality. Yang kedua lingkungan. Yang ketiga keberanian. Yang keempat jangan lumba-lumba. Iya. Biar nggak hilang garis tangan. Apa mana disetrika? Iya, aduh, kok wis tambah entek. Garis tangan jane dadi kepala dinas boleh gak dadi soal garis tangan hilang. Iki garis nyogok-nyogok ngono ya. Iki ono nyogok zaman biyen ndak ada nyogok. Polos. Nggak ada yang kenal sama sekali. Istimewa. Ya lanjut. Ini perlu ditiru orang-orang kayak gini nih. Memang perjalanan hidup panjenengan ini nggak ada permainan dukun atau melirit atau enggak ya untuk mencapai dinasnya nggak karu-karuan kan dinas kayak tergeserkan dan sampai sekarang toh sampai sekarang dan satu-satunya yang pegawai terlama dan tertua di dinas itu ya lainnya masih muda-muda. Kepala dinas banyak yang muda ya, ada yang tua di atas saya cuma masa kerjanya itu saya yang paling selama menjadi kepala dinas Mas Rudi paling passion, paling disukai yang mood lah ya sekarang ini. Jadi kepala dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, orang lancar terus. Iya. Banyak undang kali 3 menteri sana undang. 4 kementerian dadekno siji. 4 kementerian jadi 1, 3 kementerian jadi 1. 3 kementerian jadi siji. Jadi diundang terus pekerjaannya bisa diselesaikan, banyak kegiatan. Yang paling susah itu di dinas pertanahan. Susahnya itu karena kita begitu membebaskan lahan. Beli tanahnya orang kan belum tentu dijual. Nah, itu jadi masalah kadang-kadang di demo kayak begini lah, itulah di pertanahan. Dengan banyaknya panjangnya pengalamannya saya yakin nih. Cangkir cakmu yakin berarti panjenengan punya catatan-catatan sejarah suksesnya Gresik yang sekarang yang dulu seperti itu sekarang sudah mulai menjadi jadi lirikan para investor. Ya memang Gresik itu investor semua itu banyak yang melirik, artinya letak geografis strategis. Yang pertama di perairan sisi utara Pulau Jawa itu kan laut. Kita punya panjang laut di Gresik itu sekitar 49, hampir 50. Tonggan karo Lamongan. Ya, habis dari Surabaya, Gresik, Lamongan. Lah ini primadona. Karena apa bagaimanapun kalau pelabuhan itu kan ada di laut dan
pilih yang agak dalam. Di Gresik ini ada yang kedalamannya 11 meter. Jadi diteliti, makanya Gresik ini cocok untuk pelabuhan internasional. Itu sudah digagas sejak zamannya Pak Kiai Roba dulu. Jadi di Kalimireng itu kan memang kedalamannya itu kalah kalau Surabaya. Surabaya hanya 7 meter, itu 11 lebih. Jadi itu sekarang direbut sama investor untuk menjadi pelabuhan. Jadi Pak Roba yang pertama kali. Pak Roba yang pertama kali. Pak Roba yang pertama kali untuk bagaimana Kiai Roba ini mengemas Gresik ini pelabuhannya di sini. Menarik nih. Seorang kiai punya visi kayak seperti itu. Itu gimana menurut panjenengan? Jadi gini, saya mendampingi Pak Kiai Roba itu, almarhum Kiai Roba selama 10 tahun ya. Dan saya dekat dengan beliau. Beliau itu selalu melepas. Monggo, siapa yang jadi tidak dia yang milih tidak. Gegem menunda. Jadi Pak Kiai, gimana kalau begini-begini? Oh cocok. Sepanjang jangan sampai menjadi amal jelek saya di akhirat. Itu yang ngomongnya. Ya saya ingat itu. Ruth, jangan sekali-kali bangun itu meninggalkan jelek, amal jelek di akhirat saya. Contoh, Pak Kiai Roba itu dulu tidak mau ada hotel, terus minuman kelas, terus tidak mau. Dia ngomong ke saya gitu. Jogo temen syariatnya. Iya, dijaga betul. Tapi kalau Gresik sekarang biarpun ada hotel, tapi masih hotel clean and clear, tidak seperti nggak boleh ada minuman keras, tapi botol itu yang oleh. Iya, marno plastik disinggah. Podo ae. Ditekek jero jok lakowan. Ya, mudah-mudahan Gresik tetap menjadi kota santri ya. Amin. Iya. Kemudian Mas Hudi, disebut sebagai Bandar Gresik. Itu mulai kapan? Jadi begini, di Gresik itu kan memang kota tua ya. Sejak zaman sebelum Majapahit sudah ada ya pelabuhan itu. Pada tahun 1100 itu sudah ada. Sudah adanya begini. Karena dulu ada beberapa pengusaha dari luar negeri yang datang ke sana. Contoh pada tahun 1406. Ini buku yang saya baca. Itu sudah Cheng Ho, kapal Cheng Ho membawa kapal sebanyak 37 kapal, mau mengambil rempah ke Maluku. Tapi sandar di Semarang, sandar di Gresik. Nah, tahun 1406. Berarti kan keberadaan ini benar-benar sudah lama. Nah, makanya oleh pemerintah Kabupaten Gresik melalui program Kotaku ini direview kembali, direstorasi bagaimana Bandar Gresik ini seperti kayak tempo dulu. Yang omai zaman biyen, semuanya kita dipertahankan. Cagar budaya jangan sampai ada yang lepas. Biarpun toh 1-2 pasti ada, karena kita nggak luput kemungkinan karena masyarakat itu kan mau merehab rumahnya, tapi sekarang kita pertahankan ada 50 hektar. Ya, kok kita bicarakan yang lain. Kalau dari sisi perekonomian Gresik yang begitu stabil, kan tidak sekedar dari petrokimia. Pasti ada income per kapita dari tempat yang lain sebagai mantan dinas perindak. Ya, itu dari mana aja? Jadi begini, pertumbuhan Gresik itu kan kota penyangga ya, kota penyangga Surabaya. Artinya masyarakat Gresik sendiri kan belum tentu cari makan di Gresik, ada banyak cari makan di Surabaya. Akhirnya per kapitanya kan juga bagus ya. Di samping di petrokimia ada ada perusahaan-perusahaan lain yang skalanya internasional, banyak sekali. Kenapa sih pandemi kemarin perhotelan di Gresik masih bertahan? Karena banyak pegawai di sana itu yang orang luar negeri. Jadi masih ekonominya masih lumayan, biarpun toh pandemi itu kan tidak sampai secara nasional, pandemi itu kan di bawah 0 ya, di bawah 1% di bawah ya. Nggak ada pertumbuhannya. Tapi Gresik itu masih di atas 1. Karena UMKM-nya atau industri ekonomi kreatifnya itu masih jalan. Yang kria, makanan, minuman, biarpun toh itu dengan susah payah ya, karena jam 9 harus tutup lah. Ini masih karena ditopang oleh UMKM yang begitu banyak di Gresik. Lah, makanya ekonomi kita tidak tergantung dengan perusahaan-perusahaan besar. Terus ekonomi kreatif tadi penggarapannya di sisi apa Gresik? Perbandingannya dengan tetangga Sidoarjo maupun Lamongan. Ini kualifikasinya sampai sejauh mana? Jadi begini, di Gresik itu kan
mulai zaman Sunan Giri ya. Ekonomi kreatif kan ada 17 subsektor. Yang paling banyak itu adalah makanan minuman. Ya. Warung-warung, terus kafe itu banyak sekali. Mulai zaman dulu warung di Gresik udah terkenal kan. Sekarang aja banyak kafe-kafe baru. Warung-warung kecil. Termasuk Giras itu kan teko Gresik. Giras ya, Giras Gresik memang. Cak Dikin itu yang punya. Iya, Cak Dikin. Terus ono maneh? Kopi Panggo apa kopi Panggo? Nanti ceritain kopi. Itu saya yang membuat itu. Oh iya, menarik. Jadi itu saya akan yang dilestarikan. Enggak dilestarikan itu gila. Tak cerita nih. Asal usulnya saya yang buat itu. Jadi tadi sampai mana? Sampai itu ya, ekonomi ya. Kreatif. Jadi yang kedua kriya. Kriya itu kerajinan. Jadi masyarakat Gresik itu banyak yang buat kerajinan di Giri. Kerajinan emas, kerajinan perak dan lain sebagainya. Lah itu tumbuh di situ, ada batik dan lain sebagainya tumbuh di situ. Biarpun pandemi, kerajinan itu jalan. Tapi penjualnya nggak kayak kan biasa karena ekonomi putar. Kalau pandemi kemarin kan ekonominya kan seret. Tapi biarpun demikian, Gresik masih di atas 1% pertumbuhannya. Di atas 1%. Iya. Berarti perimbangannya dengan kota lain yang sepadan atau Gresik di atasnya. Ya. Jadi kalau dengan kota lain ya memang Gresik itu saya lihat aneh. PDRB-nya tinggi. Ya, tapi kemiskinannya juga tinggi. Kita di angka 12, sekian ya sekarang 12%. Hidup di daerah mana itu? Itu pesisir, ya? Di pinggir. Jadi pinggir daerah selatan. Kalau pesisir enggak? Pesisir bagus. Karena itu banyak nelayan ya. Iya, iya. Jadi daerah pinggir itu di daerah Waringin Anom itu ada kampung namanya kampung disabel. Oh, disabel. Jadi satu kampung itu cacat. Jadi itu dibuat padokan. Satu kampung cacat. Akhirnya ini yang mengakibatkan Gresik ini 12, sekian ada di ranking tengah-tengah. Ya, di angka 18 sampai 24. Kita masih di atasnya Lamongan lah. Tapi kita jauh dengan Sidoarjo. Sidoarjo itu secara kabupaten itu nomor 1 dia. Dia hanya 8% kemiskinannya. Di kampung itu tidak ada pemberdayaan. Yang kita dulu pada waktu di dinas sosial, di itu memang ada pemberdayaan. Harus kita putus ya. Mata rantai kita putus. Karena apa? Di sana itu para disabel itu kalau kawin itu sama-sama disabel. Itu apa? Akhirnya anaknya juga disabel. Lah ini kita putus. Genetikanya ya. Genetik kita putus, jangan sampai ini dikawin dengan orang disabel, orang yang biasa. Tapi orang biasa ini tidak mau dikawin dengan orang coba gelem. Masih untuk papat. Lah iya. Ya, kan bonus mesti ini. Iya, bonusnya pahala. Pahala kencana ini. Iya. Ngeri. Ya, terus gimana di kampung itu pertumbuhan perekonomiannya? Sekarang agak lumayan. Teman-teman di dinas sosial sekarang sudah bantu ke sana ya. Bantu ke sana. Itu dikasih pancing atau langsung makan? Ya, memang susah. Dikasih pancing juga susah karena apa? Disabel. Iya. Pernah mau saya belikan motor semua dulu. Iya. Saya suruh ngojek. Akhirnya masa orang disabel jalan aja susah terus suruh ngojek gitu. Jadi susah. Mau saya belikan waktu di sosial mau saya belikan kompresor biar tambal ban juga nggak bisa. Lah itu mau saya belikan cangkul untuk nyangkul juga nggak bisa. Jadi kerjanya dia duduk-duduk terus makan karena disabel. Iya. Itu jadi kalau dikasih pancing ya. Tapi kan mereka tidak bisu kan? Ya nggak bisu, tapi ada yang kerdil. Penyanyi po. Cocok itu. Atau kori gitu kan. Iya. Ide bagus ya. Yang penting kan dia nggak bisu. Iya. Dicari suara yang bagus. Ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang campur ya. Campur lah, warnan lah itu di kampung sana. Berarti memang subsidi atau biaya hidup mereka ditanggung penuh oleh Dinsos ya. Ya, kita nggak bisa menanggung penuh. Artinya kemampuan anggaran kan terbatas. Jadi kita tetap mengoptimalkan di sana. Iya. Yang penting sini itu yang jelas orang-orang disabel kan banyak yang miskin ya. Ya kita fasilitasi pertama ada bedah rumahnya kita rehab. Berarti basis sedekah taruh situlah. Ya, terus ada bangun kamar mandinya, tempat itu kita bangun. Jadi biar nggak terlalu terlalu jomplang gitu. Ya, di Gresik juga ada perumahan 005 Gresik Kota Baru. Ini kan juga menarik dari segi pertumbuhan di situ. GKB ya Kota Baru. Ini juga menjadi andalan di Kota Gresik atau memang second lander-nya atau gimana?
Jadi begini ya, Gresik itu kan yang pertama membuat perumahan itu adalah Bumi Lingga Pertiwi. Yang pertama BP Wetan, BP Kulon, terus BP Randagung, terakhir GKB yang dibicarakan. Nah GKB ini, karena GKB ini potensinya sangat bagus sekali ya. Pertama, letaknya geografis bagus. Yang kedua, aksesibilitasnya juga bagus. Akhirnya mendongkrak harga. Kalau mendongkrak harga, pembelinya juga orang-orang mampu, karena di situ perumahan yang mahal. Jadi GKB ini memang ikon, salah satu ikon di Gresik yang bisa membuat Gresik itu lebih bersinar. Lebih bercah ya. Iya. Kemudian ada ikon lagi mall ya. Ya. Di ujung sebelum masuk. Jadi ada dua mall, yang pertama Icon Mall dan Grace Mall. Icon Mall itu ada di depannya pemerintah daerah yang dekat Lamongan itu di Jalan Raya. Yang Grace Mall di GKB. Grace Mall ada hotel apa itu? Hotel apa jadi itu? Lupa. Horizon. Bukan, Grace Mall itu hotel apa jenis? Yang satunya Hotel Santika, yang di Icon Mall bukan hotel Abu nginep nang kono kok lah. Iya, wis babana iki. Wis babana iki enggak. Kok sampean ngomong ya promosi nang aku gak bayar ya gak enak. Iya, ngono bener gak salah. Iya, Mas Rudi. Kemudian nyeluk Mas apa Pak ya gak enak, Pak Kadis. Tapi konco sekolah. Iya, iya. Om Lek Pak D ngono Mas. Jangan dihilangkan teman sekolah teman gitu. Biar kok jadi bupati dan presiden konco tetep konco. Oke Mas Rudi, karena padha cake tadi. Tapi iki rada siji topine iki. Iki Syekh ya. Iki topi Taliban. Ya, tali ini ono ban. Iya, bener. Iki tali, iki ban. Taliban. Iya Mas Rudi. Iya. Di Gresik ini sampai sekarang ini belum bisa mengatasi ventilasi untuk banjir ya. Ya. Itu gimana? Memang wis nasibe gitu. Jadi begini ya, kita nggak ada irigasi yang untuk bisa membuat daerah jadi kebanjiran. Gresik ini tahun ya, kita bicara flashback ke belakang ya, tahun 70-an itu sisi utara yang banjir, mulai Bunga ya, terus Manya itu banjir terus. Setelah ada sudetan di sana, akhirnya banjirnya mutasi ke tengah. Banjir mutasi nih, Gus. Mutasian. Ke tengah. Jadi di Gresik itu ada Kali Lamong. Kali Lamong. Kali Lamong itu panjangnya yang di Gresik itu adalah 104 km. 104 km. 104 km. 60% daripada daerah itu di Gresik lah. Banjirnya itu dikirim dari mulai Mojokerto, Lamongan, karena apa? Muaranya ada di Gresik. Ya. Apalagi sekarang kali-kalinya itu sudah sudah terbendung. Iya, buntu lah, kali-kalinya banyak. Perumahan-perumahan tadi. Enggak, jadi memang buntu mengecil. Jadi kalinya mengecil. Sekarang pemerintah Kabupaten Gresik ya, pada waktu saya di Dinas Pertanahan itu ada 288 hektar. Ada lahan yang yang mau dibebaskan 284 hektar. Mulai dari perbatasan Lamongan sampai di Muara Gresik. Lah itu kalau sudah bisa dibahas semua, terus ada normalisasi lah, kebetulan Kali Lamong adalah kewenangan dari BBWS, Balai Besar Wilayah Solo, bukan Gresik loh. Jadi kalau kita mau mengerjakan ya harus ada izin sana dulu. Iya. Efeknya nang awak dhewe paling gak enak. Banjir. Dan tiap tahun tiap tahun. Tiap musim tahun. Hujan ya. Lah itu banyak kali-kali yang mendering. Artinya mendering itu tinggal gini, itu mendering ya. Lah ini kalau dipotong kompas dari satu sudut ke sudut lain, itu akan jalannya lancar. Karena mendering muter-muter gini, akhirnya banyu ya meluber kayak itu. Lecet juga seret langsung. Lah pemerintah Gresik sendiri sekarang mulai sudah ada pembebasan. Kemarin itu sekitar 5 hektar kita bebaskan yang mendering-mendering itu. Ini juga ada lagi ya. Rencananya Pak Bupati itu kan 4 tahun harus selesai lah. 4 tahun ini moga-moga aja lah bisa dibebaskan lahannya yang khusus yang mendering-mendering itu nanti dinormalisasi. Seperti membuat situ gitu ya. Situ itu apa? Seperti yang di Tandon gitu ya. Ya ada. Itu yang Betul. Jadi kalau ingin mengatasi itu satu, menghilangkan mendering, normalisasi, harus membuat jenis lali ya, Gus. Waduk kayak gitu ya. Kayak waduk, tapi ada namanya sendiri. Jadi air dialirkan, nanti ini dibuang lagi. Itu ada. Jadi kemarin memang gambar daripada BBWS ada semacam situ. Itu mulai Bupati kapan? Bupati siapa?
Gus Yani. Oh, Gus Yani ini Gus Yani ini master sudah plan ke sana ya. Master plan ke sana dan sudah action. Oh. Kalau dulu kan belum ada action, cuma keluar-keluar. Sekarang action Gus Yani sudah baru harus ini kita baguskan. Harapannya selama Gus Yani memimpin, Gresik bisa dikategorikan aman dari banjir. Ya harapan saya, harapan masyarakat itu dan harapan Gus Yani itu 4 tahun harus selesai. Jujur saya tanya sampean, soalnya saya nganggep sampean bupati nih. Gitu ya. Iya. Ketoprak itu. Kan bupati ya kangelan ya. Ya repot ya. Sampean cukup lah. Iya. Dari perjalanan pengalaman tadi Iya. ya kan. Saya kira seluk-beluk Gresik sampean yang punya kartunya ya, pegang kartu kan. Kari Malik doi. Ya. Iki dibanjiri apa enggak? Iya. Kemudian kalau kita melihat Gresik saat ini kan sudah mulai bisa bersaing dengan tetangga-tetangganya, khususnya Sidoarjo ya, sebagai kota yang sama-sama industri. Ada andalan di Gresik selain bandar Gresik itu apa? Jadi begini ya, kita dengan Sidoarjo itu memang sama-sama bersaing, tapi secara penerimaan APBD-nya itu memang masih tinggi. Masih tinggi sana ya, karena industri. Pendapatannya dari sektor pariwisata besar. Contoh Manmin, makanan minuman kan Surabaya Sidoarjo kan nggak ada batasnya kan. Ya, ya. Waru aja ikut Sidoarjo, belum lagi bandara, belum lagi terminal. Itu Ketera angin terus dari iya, Sidoarjo. Sidoarjo. Kan Gresik ini kan satu sisi Gresik ini hanya perusahaan-perusahaan besar ya meningkatkan perekonomian di sana. Terus Bandar Gresik. Ada 2 hal yang perlu ditangani secara serius ya di Gresik kalau menurut saya. Yang pertama kemiskinan tadi. Ya, ya. Kemiskinan ini di sektor mana? Dulu 2 ini, Dukun sama Beringin-Anom. Nah, yang kedua pengangguran. Pengangguran juga masih banyak. Tinggi. Kalau pengangguran tinggi akan menjadi kemiskinan. Nah, Ya. kalau pengangguran rendah akan menjadi turunnya kemiskinan. Karena di Gresik ini ada namanya lansia terlantar, ada namanya anak terlantar, ada namanya istri terlantar enggak ya? Ono. Istri terlantar enggak? Saya daftar kok. Iya. Jadi anak terlantar, lansia terlantar yang dominan. Kenapa sih kok ada lansia terlantar? Apabila lansia hidup di dalam kemiskinan, keluarga miskin, ini menjadi lansia terlantar namanya. Apabila ada anak yang hidup di dalam keluarga kemiskinan, menjadi anak terlantar. Nah ini yang menjadikan ekonomi kita menjadikan menjadi terpuruknya itu. Itu persentasenya berapa besar kenaikan per tahunnya? Jadi PMKS namanya, penyandang kesejahteraan 03 sosial masyarakat ya, masyarakat sosial. Itu bukan masalah tinggi ya. Jadi kita tekan. Jadi tekan fluktuasi. Jadi kemiskinan itu dari 25 PMKS ada indikatornya 25 mulai anak terlantar, lansia terlantar, PMKS sampai 25. Lah ini kalau anak terlantar dan lansia terlantar berkurang, kemiskinan juga berkurang. Karena ngitungnya dari situ lah. Saya sudah pernah ngomong ke teman-teman, cobalah berapa sih data pengangguran di Gresik? Itu aja ya. Setelah data pengangguran kita punya, bagaimana cara anak ini jangan sampai nganggur? Oh ada perusahaan kan perlu izin. Lah baru masukkan izin kita bergain di situ. Kita ngomong kalau bisa pegawai-pegawainya itu dari daerah setempat. Ini loh dataku anak kemiskinan. Nah ini katakan diambil berapa? Lama-lama kan habis kan, nggak ada pengangguran lah. Kalau nggak ada pengangguran, penerimaan take home pay kan besar. Artinya nggak jadi miskin kan? Jadi bisa memenuhi. Karena kriteria miskin itu orang hanya bisa menghidupi secara dirinya sendiri, menghidupi keluarga. Hanya bisa menghidupi keluarga. Untuk makan aja itu namanya miskin. Itu kalau gaji di bawah 2 juta itu miskin. Ya, miskin. Solusi yang diambil oleh Dinas Sosial karena dengan pernah menjadi Kadinas di bidang sosial untuk mengatasi ini apa langkah utama yang dilakukan oleh pemerintah? Langkah utama kita kumpulkan data. Data dulu harus solid. Itu data itu rohnya pekerjaan. Data by name by trace ada semua, baru kita action. Action kita connecting dengan dinas yang lain. Nggak mungkin kita kerja sendiri. Oh dengan dinas tenaga kerja. Oh saya punya anak terlantar sekian. Punya keluarga punya lansia terlantar sekian.
lansia juga bisa dipekerjakan ya, mungkin buat anyaman, mungkin yang ringan-ringan. Nah, ini kalau sudah punya data, akhirnya kita connect dengan Dinas Tenaga Kerja, connect dengan perizinan PTSP, karena masuknya pintu perizinan kan harus ada rapat-rapat. Nah, kita bargaining. Iki lho tenagaku serapen, ojo sampe njukut onjoko. Pernah saya ke Indomaret, saya sampling ya pada waktu itu. 3 Indomaret, tak tanya karyawannya, tidak ada yang dari Gresik. Nah, itu tidak ada satu pemberdayaan putra lokal. Ya, kearifan lokal. Oke Mas Rudi, saya akhiri pembicaraan episode pertama ini karena masih ada episode berikutnya yang tidak kalah menarik. Sip, ya. Cocok ya? Cocok. Ikhlas ya? Ikhlas. Ya, sobat. Cangkir Cacamu akan kembali hadir dalam episode berikutnya. Dan saya akhiri dulu pembicaraan pertama ini dengan Mas Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cangkir Cacamu.